Di ujung desa Kalipitu, terdapat sumur tua yang telah ditutup dengan papan dan rantai besi selama lebih dari 30 tahun. Menurut orang tua desa, sumur itu bukan sumber air, tapi pintu menuju sesuatu yang lebih tua dari desa itu sendiri. 5 aturan tak tertulis dijaga turun-temurun. Jangan lepas rantainya. Jangan menengok ke dalam setelah maghrib. Jangan mengambil air meski terdengar gemercik. Jangan menjawab suara yang memanggil dari dalam. Dan yang terpenting, jangan pernah menyebut namamu di dekat sumur. 5 remaja Dika, sang pemimpin. Siska, si pemberani. Farid, si skeptis. Wina, yang peka. Dan Andre, si pengamat, menganggap itu semua omong kosong. Mereka adalah pecinta eksplorasi urban, mencari lokasi seram untuk konten media sosial mereka. Ini sempurna, kata Dika, merekam dengan ponselnya di depan sumur yang terlihat biasa baik saja, hanya lebih kotor dan angker. Legenda lokal plus setting yang estetik. Meski dilarang, mereka memutuskan datang tepat saat matahari mulai terbenam. Suasana semakin kelam. Sumur itu, dengan susunan batu yang ditumbuhi lumut dan rantai berkarat, tampak biasa saja. Hingga Farid iseng menginjak papan penutup dari dalam sumur. Terdengar suara gesekan, seperti sesuatu yang bergerak di dinding basah. Angin, kata Farid, suaranya sedikit bergetar. Mereka mulai merekam. Wina, yang berdiri paling dekat, tiba-tiba bergidik. Aku merasa ada yang melihat kita dari bawah, bisiknya. Ketika langit benar-benar gelap, anomali pertama muncul. Ponsel mereka, yang tadi penuh baterai, mati total secara bersamaan. Satu persatu, layarnya menghitam. Lampu senter Andre mulai berkedip, lalu padam. Mereka terjebak dalam kegelapan, hanya diterangi cahaya rembulan yang tipis. Ayo kita pergi, desis Wina. Tapi sebelum mereka bergerak, suara itu datang. Suara gemercik air. Padahal musim kemarau. Lalu, suara seperti bisikan yang keluar dari dalam sumur. Tidak jelas, tetapi terdengar seperti kata-kata. Dia, bangun, bisik Siska, menatap tak percaya ke arah sumur. Rantai besi berkarat itu, tiba-tiba bergerak sendiri, bergetar pelan, seolah ditarik dari bawah. Bunyi logam berderak memecah kesunyian malam. Mereka diam membeku. Andre, dengan sisa keberanian, mengarahkan kamera analog kecilnya yang masih berfungsi ajaibnya ke arah sumur. Kita harus pergi. Sekarang, mereka berbalik untuk lari, tapi tersandung. Farid jatuh. Saat bangun, tangannya menyentuh sesuatu yang dingin dan basah di tanah. Jejak kaki basah yang mengarah dari sumur ke semak-semak. Jejak itu bukan milik mereka. Kepanikan pecah. Mereka berlari menyusuri jalan setapak menuju desa. Tapi jalan yang seharusnya lurus berbelok-belok. Mereka kembali ke tempat yang sama, persis di depan sumur tua. Papan penutupnya kini sedikit terbuka, membentuk celah gelap yang sempit. Kita berputar-putar, teriak Dika. Napasnya tersengal. Suara bisikan semakin jelas. Kali ini, mereka mengenalinya. Itu adalah suara mereka sendiri. Suara Dika, Siska, Farid, Wina dan Andre terdengar dari dalam sumur. Mengulang percakapan mereka tadi siang. Bahkan yang mereka bicarakan secara rahasia. Bagaimana bisa? Wina menangis ketakutan. Anomali semakin menjadi. Wina merogoh sakunya dan menjerit. Di sakunya, ia menemukan sejumput lumut hijau basah dan bau tanah kubur, padahal ia tidak memegang sumur sama sekali. Farid mendapati namanya tertulis di tanah dekat sumur dengan huruf-huruf seperti cakar. Siska merasa ada tangan dingin menyentuh bahunya saat tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Mereka mencoba bersembunyi di pos ronda, tak terpakai tak jauh dari sumur. Di sana, mereka bertemu Mbah Suro, penjaga kuburan tua yang muncul entah dari mana. Wajahnya keriput, matanya tajam. Kalian sudah ganggu si penunggu, katanya tanpa basa-basi. Dia sudah kenali suara kalian. Sekarang dia lapar. Siapa penunggu itu? Tanya Dika. Bukan siapa-siapa, bukan apa-apa juga. Dia lebih tua. Dia yang di sini sebelum desa ada. Sumur itu bukan sumur. Anak-anak, itu sarang.
atau mungkin mulut, dan kalian sudah membangunkannya. Mbah Suro menjelaskan bahwa eceran-eceran itu ada untuk alasan. Dia suka meniru, menarik perhatian, lalu mengambil. Dia butuh suara, butuh nama, butuh kenangan untuk jadi mirip, untuk bisa keluar. Tiba-tiba, dari luar, suara Dika yang jelas terdengar memanggil, "Siska, Farid, aku di sini. Aku nemuin jalan keluar." Wajah Mbah Suro pucat. "Jangan jawab, itu bukan teman kalian." Tapi Farid, yang panik, sudah berjalan ke pintu. "Dika, kau di mana?" Saat itu, dari kegelapan, sesuatu yang berbentuk seperti Dika, tapi tidak tepat gerakannya kaku. Senyumnya terlalu lebar. Matanya kosong melangkah masuk. "Ayo, kita pergi," katanya dengan suara Dika yang datar. Mbah Suro meneriakkan kata-kata dalam bahasa Jawa kuno dan melemparkan segenggam garam dan rempah ke arah sosok itu. Sosok itu mendesis dan mundur, lalu meleleh menjadi gumpalan bayangan gelap yang merayap cepat kembali ke arah sumur. "Dia sudah ambil bentuk salah satu dari kalian. Sekarang dia lebih kuat," desah Mbah Suro. "Kalian harus pergi sebelum maghrib besok. Jika tidak, satu persatu dia akan ganti kalian. Dan yang asli akan tinggal di bawah selamanya." Malam itu adalah mimpi buruk. Suara panggilan terus berlanjut. Terkadang dengan suara orang tua mereka. Bayangan bergerak di luar jendela. Mereka saling berpegangan, takut untuk tidur. Keesokan paginya, mereka memutuskan mencari jalan keluar dengan bantuan Mbah Suro. Tapi saat mereka sampai di rumah Mbah Suro, rumah itu kosong dan berdebu, seolah tidak dihuni selama bertahun-tahun. Tetangga bilang, Mbah Suro sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Merinding menggelombang di kulit mereka. Lalu siapa yang menolong mereka tadi malam? Putus asa. Mereka memutuskan menghadapi sumur itu sendiri. Mungkin kuncinya ada di sana. Saat mendekat, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka beku. Di bibir sumur, tergantung kalung Siska. Di tanah, tergeletak jam tangan Dika. Semua barang mereka yang hilang tadi malam. Dan di dinding sumur, terlihat tulisan baru yang basah. Seolah ditulis oleh jari. "Aku sudah kenal kalian semua." Saat mereka berdiri terpana, tanah di sekitar sumur mulai bergetar. Rantai bergerak sangat kencang. Dari celah papan, sesuatu yang hitam dan cair mulai merembes keluar. Seperti minyak, tapi bergerak dengan sengaja. Mereka lari. Kali ini, mereka tidak berputar. Mereka berhasil mencapai pintu desa. Dengan napas terengah, mereka melihat ke belakang. Sumur itu sudah jauh. Mereka merasa lega. Seorang wanita tua desa menghampiri. "Kalian dari mana?" Kelihatan ketakutan. "Dari sumur tua," jawab Dika. Wanita itu mengerutkan kening. "Sumur tua? Yang di ujung desa? Itu sudah diratakan dengan tanah sejak aku kecil, 30 tahun lalu. Karena banyak anak hilang di sana. Dunia sekitar Dika seolah berputar. Tapi kami baru saja di sana. Ada papan, rantai." Wanita itu menggeleng. "Tidak, Nak, di sana cuma ada lapangan kosong dan satu batu nisan kecil untuk korban yang hilang." Dia menunjuk ke arah. "Mau aku antar?" Merasa bingung dan ingin membuktikan. Mereka mengikuti wanita tua itu. Benar, tempat di mana sumur itu seharusnya berada. Kini hanya lapangan rumput. Di tengahnya, sebuah batu nisan kecil bertuliskan, "Korban sumur tua. Jangan dibuka." Mereka saling pandang, campur rasa lega dan kebingungan yang dalam. Mungkin mereka mengalami halusinasi massal, atau mungkin Mbah Suro adalah hantu yang menolong mereka. Apapun itu, mereka selamat. Mereka pulang ke kota keesokan harinya, berjanji tidak akan membicarakan ini lagi. Bulan-bulan berlalu, kehidupan normal kembali. Suatu hari, mereka berkumpul di rumah Dika untuk melihat rekaman kamera analog Andre yang baru dicetak. Mungkin ada penjelasan. Foto-foto itu menunjukkan malam yang gelap. Ada gambar sumur. Ada gambar mereka yang ketakutan. Lalu, foto terakhir foto yang diambil Andre saat mereka lari dari pos ronda menuju desa. Dalam foto itu, terlihat 5 orang berlari. Tapi wajah mereka buram. Dan di belakang mereka,
Mengikuti dari kejauhan adalah 5 sosok dengan wajah yang jelas, wajah Dika, Siska, Farid, Wina, dan Andre tersenyum lebar dengan mata kosong. Mengikuti mereka dari bayangan, tapi yang paling mengerikan adalah tulisan di balik foto. Dengan tinta yang sudah pudar, tetapi masih terbaca. Tulisan tangan Mbah Suro. Mereka yang keluar bukanlah kalian. Kalian tertinggal di dalam. Yang kalian pikir hidup sekarang adalah mimpi si penunggu. Saat mereka menatap foto dengan wajah pucat, lampu di ruangan itu padam. Dari sudut gelap, terdengar suara gemercik air. Dan satu persatu, ponsel mereka hidup sendiri. Menampilkan gambar real time, gambar sumur tua yang gelap. Dan dari dalamnya, terlihat wajah-wajah mereka sendiri yang penuh ketakutan. Berteriak tanpa suara, memandang langsung ke kamera. Mereka baru sadar, mereka tidak pernah benar-benar keluar. Sumur itu tidak membutuhkan tubuh mereka. Ia hanya butuh identitas mereka untuk dipinjam. Dan yang berkumpul melihat foto ini sekarang adalah salinan yang dibuat sumur untuk hidup di dunia. Sementara jiwa asli mereka terjebak selamanya dalam kegelapan basah di bawah tanah, menyadari bahwa mereka telah digantikan oleh sesuatu yang memakai wajah dan kenangan mereka dari speaker ponsel. Suara mereka sendiri yang terdengar dari dalam sumur itu akhirnya merangkai kata, "Tolong, jangan tinggalkan kami di sini." Dan di dunia atas, 5 sosok yang menyangka diri mereka Dika, Siska, Farid, Wina dan Andre hanya saling pandang. Lalu senyum lebar yang sama persis mulai merekah di wajah mereka. Sementara mata mereka perlahan menjadi kosong dan gelap, seperti sumur tua yang tak berdasar. Dan gelap, seperti sumur tua yang tak berdasar.